Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali, puji Tuhan. Hari ini saya akan berbagi sesuatu tentang kisah pengalaman dari seseorang yang tadinya begitu jahat, tidak cinta Tuhan, tapi dalam perjalanan hidupnya Tuhan mengubah. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita masuk dalam renungan ini. Tuhan, Engkau baik. Biarlah Tuhan menolong kami. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran, kiranya firman ini boleh jadi berkat di tengah-tengah seluruh tugas tanggung jawab yang ada pada kami dan hari-hari yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 66 ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengambil sebuah contoh kisah perjalanan hidup seorang yang bernama Chuck Colson. Chuck Colson adalah pengacara yang tergabung sebagai tim penasehat Presiden Amerika waktu itu, Richard Nixon. Dan waktu Presiden Amerika ini berkuasa, mereka punya semboyan. Apa saja dan segala sesuatu yang diminta atau diinginkan oleh presiden itu harus diberikan, kurang lebih begitu ya, nggak peduli apakah itu pada akhirnya merugikan orang lain. Yang penting apa yang dimau oleh presiden itu harus dilaksanakan, begitu kurang lebih begitulah ya. Dan dalam kejeniusannya sebagai tim yang tergabung di dalam tim penasehat utama presiden, Colson seringkali mempengaruhi dan mendorong Presiden Nixon itu untuk berbuat apa saja dalam mengokohkan kekuasaannya begitu. Dan kemudian satu hari entah bagaimana Colson ini bertobat, Bapak Ibu Saudara. Tidak diceritakan secara detail apa yang membuat dia bertobat, tapi tiba-tiba dia menjadi bertobat. Ia berdoa dan mengakui semua dosa dan kejahatannya. Bahkan dalam bukunya, dia menerbitkan buku yang berjudul Born Again, Colson menceritakan semuanya, bahwa ia memang manusia yang jahat waktu itu sebelum ia bertobat. Sekarang Colson sangat terkenal setelah dia bertobat. Ia terkenal dalam pelayanan khususnya kepada para tahanan-tahanan yang ada di penjara. Dan kemudian dia mengupayakan mereka yang masuk ke dalam penjara itu, ketika mereka keluar dan kembali ke masyarakat, adalah menjadi pribadi yang berbeda, yang berguna, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih begitu setelah si Colson ini bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam perjalanan hidup orang seringkali ada titik balik begitu. Artinya kemarin dia menjadi seperti apa, dan kemudian akhirnya kalau Tuhan sudah punya mau, Tuhan bisa rebut hati siapapun. Bukankah dalam kebenaran firman Tuhan kita berjumpa dengan tokoh Rasul Paulus, rasul yang hebat itu juga bukan karena dia berasal dari anak Tuhan yang luar biasa hidupnya, tapi dia berasal dari seorang yang begitu jahat, sangat membenci kekristenan, sangat membenci akan Yesus juru selamat itu. Tapi begitu Tuhan rengkuh hatinya, tarik hatinya, maka kita bisa melihat bukan sampai hari ini betapa hebatnya rasul itu yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mencintai Tuhan luar biasa. Sama juga ini kurang lebih, walaupun mungkin Colson tidak seperti Rasul Paulus dalam perjalanannya, artinya berhadapan dengan bahaya-bahaya yang besar seperti yang dihadapi Rasul Paulus ketika dia berkomitmen untuk bertobat dari hidup lamanya. Tapi Colson sudah membuktikan bahwa dia menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya yang dulu adalah hidup yang tidak baik, jahat di mata Tuhan. Maka dia ingin merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu itu menjadi sebuah kebaikan di masa yang akan datang. Maka kemudian tadi saya ceritakan bukan di depan, akhirnya dia bertobat dan kemudian dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani orang-orang dalam tahanan, untuk kemudian ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka menjadi orang yang berguna. Bapak Ibu, dalam hidup kita kadang seperti tulisan dan buku yang diciptakan oleh si Colson, yaitu Born Again atau lahir kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ada fase-fase atau tahap-tahap yang seperti itu kadangkala. Bahwa kemarin saya seperti apa, tapi ketika timbul pertobatan, maka sungguh-sungguhlah engkau membawa pertobatan itu untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik, menjadi orang yang berbeda. Jangan sampai orang mengenal kita sejauh ini adalah orang yang sama, tidak berubah.
tetap seperti itu, tidak ada kebaikan yang bisa kita buat atau sesuatu yang baik bisa kita share kepada orang lain, sehingga orang nangkepnya image kita itu selalu ya, oh si A ya, oh ya aku udah tahu emang orangnya seperti itu. Mari kita rubah hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, termasuk saya, supaya ketika orang melihat dan mengenal kita, orang mempunyai penilaian terhadap kita adalah orang yang berubah. Tidak hanya berubah, tapi orang yang bertobat, orang yang sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka kemudian ayat 5 tadi menyatakan dalam Mazmur 66, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Apa yang Colson sudah lakukan, dia sedang pergi dan memperlihatkan pekerjaan Tuhan, bahwa di dalam hidupnya yang dulu nggak mungkin rasanya dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat, tapi kemudian dia berubah, bertobat, maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat bisa dia sampaikan melalui perubahan hidupnya. Hari ini, jam ini, mari sama-sama, saya pun juga sedang belajar hal yang sama. Adakah hal-hal yang baik yang bisa kita sampaikan kepada dunia? Adakah kita juga menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Tentunya pekerjaan Tuhan harus kita sampaikan dalam kondisi kita yang sudah berbeda. Bukan seperti saya yang dulu dengan segala kejahatan saya, dengan segala kesalahan saya, tapi dengan kebaikan-kebaikan yang bisa saya berikan kepada orang, maka pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Saya rasa nggak mungkin pekerjaan Tuhan bisa disampaikan kalau kita masih tetap dalam manusia lama kita, jauh dari Tuhan dengan segala karakter yang mungkin sulit untuk bisa diperbaiki begitu. Tapi kalau kita punya komitmen, maka kita rindu pekerjaan dan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu menjadi dahsyat. Ia dahsyat loh, kata firman Tuhan dalam perbuatannya. Maka mari kita sampaikan perbuatan yang dahsyat itu kepada dunia ini. Tapi dimulai dari diri saya, dari diri Bapak Ibu Saudara, untuk ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Mari Bapak Ibu kita aware gitu. Tuhan, kalau aku masih hari ini masih melakukan hal yang tidak baik, tolong aku Tuhan untuk aku merubah diri, sehingga citra diri, image kita tentang anak Tuhan, dan kemudian kita bisa sampaikan cerita perbuatan Tuhan yang ajaib itu bisa jadi karena dimulai dari diri kita yang sudah mengubah diri, yang sudah belajar untuk memperbaiki diri setiap waktu. Bapak Ibu, memperbaiki diri itu setiap waktu, minta hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Biarlah perubahan yang ajaib itu boleh terjadi atas setiap kita. Mari kita akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib itu juga, dan kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat dalam perbuatannya. Kuncinya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian harus selalu senantiasa berubah untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan dahsyat itu kepada setiap kita. Kuncinya cuma kita mau atau tidak, kita mau berubah atau tidak, kita mau bertobat atau tidak, karena itu butuh setiap waktu. Karena kita manusia ini gampang banget jatuh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita bangkit untuk kita menjadi sesuatu yang berbeda dan jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami hidup. Bapak, tolong kalau masih ada hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan, hal-hal yang berdosa dan hal-hal yang terus Tuhan menjadi sesuatu yang mengecewakan, Tuhan ampuni kami. Kami mau menjadi alat Tuhan untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Tapi bagaimana kami bisa Engkau pakai kalau kami tetap hidup dalam manusia lama kami? Ampuni kami Tuhan, kiranya seperti Colson merubah hidupnya untuk jadi berkat, maka jadikan kami hal yang sama dalam hidup kami. Berkati Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka berada hari ini di jam ini. Mari pergumulan doa dan kerinduan mereka untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap mereka dan kami. Berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.